Salah satu alasan utama orang ragu untuk menjadi lebih percaya diri adalah karena mereka takut kepercayaan diri mereka dianggap orang lain sombong, dominasi, narsis, dan sifat negatif lainnya. Sederhananya, semua orang ingin merasa lebih percaya diri, tetapi tidak ingin terlihat sombong. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, percaya diri itu kebalikan dari kesombongan. Percaya diri menurut definisi adalah tentang manajemen keyakinan dan ekspresi pikiran, sementara kesombongan hanya datang dari ketidakamanan psikologis. Dalam video ini, kita akan melihat beberapa poin perbedaan percaya diri dan kesombongan, sehingga kamu tidak takut untuk membangun kepercayaan diri. Terus terang, dengan melihat perbedaan definisi, kita bisa segera menyelesaikan masalah ini. Karena kita semua bertindak dan menjalani hidup sesuai dengan definisi kita akan suatu hal. Berikut adalah definisi yang akan aku pakai. Percaya diri adalah keyakinan dari dalam diri yang berasal dari konsistensi hidup sesuai dengan nilai-nilaimu. Apabila kamu tunjukkan, orang lain akan tetap merasa nyaman denganmu. Bahkan melihat sosokmu sebagai sosok yang otentik. Percaya diri fokusnya hanya untuk bebas mengekspresikan apa yang dirasakan. Sedangkan definisi kesombongan adalah keyakinan bahwa kamu lebih unggul dari orang lain, sehingga orang lain merasa tidak nyaman dengan perlakuanmu. Kesombongan fokusnya hanya pada mendominasi orang, dan membuat orang lain terlihat lebih lemah. Definisi ini harus kita pahami, bahwa keduanya adalah hal yang jauh berbeda. Percaya diri jelas tentang integritas, sementara sombong jelas tentang mendominasi orang lain. Fokus pada dominasi orang lain inilah yang menjadi perbedaan utamanya. Setelah kita mengidentifikasi perbedaannya, mari kita lihat percaya diri versus kesombongan dalam 9 poin yang akan aku jelaskan satu persatu. Poin pertama, kesombongan berdasarkan rasa takut. Percaya diri berdasarkan rasa cinta. Kesombongan datang dari ketidakamanan. Ini adalah proyeksi pikiran untuk menyembunyikan rasa takut akan kekurangan. Orang sombong diam-diam menderita dan takut suatu hari nanti mereka akan ketahuan sebagai orang lemah. Sebaliknya, orang yang percaya diri tidak takut akan kekurangan. Mereka tidak mengukur diri mereka lebih baik atau lebih buruk dari orang. Keyakinan mereka adalah tentang merasa bersyukur. Bahkan, mereka bersyukur memiliki kesempatan untuk hidup. Mereka sadar semua manusia adalah sama. Setiap orang adalah kawan dan saudara. Tapi orang yang sombong hanya melihat orang lain sebagai saingan. Satu-satunya cinta yang mereka miliki adalah cinta yang dibangun di atas rasa takut. Contoh perbedaannya, orang tua yang percaya diri akan memuji dan menyemangati usaha anaknya, sementara orang tua yang sombong akan mematahkan semangat anaknya dan hanya membual tentang pencapaiannya. Poin kedua, kesombongan tentang membandingkan diri, percaya diri tentang evaluasi diri. Karena kesombongan adalah tentang dominasi, orang sombong hanya menghabiskan waktu mereka untuk memikirkan orang lain dan membandingkan diri dengan orang lain. Lebih spesifiknya, mereka akan mencari cara untuk mengalahkan dan menjatuhkan orang lain. Berbeda dengan orang yang percaya diri, mereka sangat menghormati orang lain dan tidak pernah membandingkan diri mereka. Mereka hanya membandingkan diri mereka dengan nilai-nilai yang ada di dalam diri mereka. Contoh, seorang penulis yang percaya diri akan membuat jurnal tentang betapa jujurnya di hari ini dibandingkan tahun lalu. Sementara seorang penulis yang sombong akan memposting omong kosong agar orang lain terlihat lebih buruk dari mereka. Poin ketiga, kesombongan hidup untuk menang. Percaya diri hidup dengan integritas. Kesombongan adalah tentang memenangkan persaingan. Tidak ada kata tindakan yang terlalu licik jika itu menghasilkan kemenangan akan mereka lakukan. Orang sombong senang menghancurkan orang lain untuk naik ke puncak. Berbeda dengan orang yang percaya diri, mereka lebih tertarik untuk menghormati dan kagum pada orang lain. Tidak ada kata persaingan bagi mereka. Tapi ketika mereka benar-benar bersaing, persaingan itu akan mereka lakukan secara fair. Menang atau kalah pun tidak relevan bagi mereka. Contoh, pemain sepak bola yang percaya diri akan mengakui bahwa dia menyentuh bola meskipun wasit tidak melihatnya. Sedangkan orang yang sombong akan menjatuhkan pemain lain saat wasit tidak melihatnya. Poin selanjutnya, kesombongan hanya fokus pada reputasi, percaya diri fokus pada karakter.
Harga diri orang yang sombong hanya berdasarkan reputasi dan bagaimana mereka dilihat oleh orang lain. Citra adalah hal yang paling penting bagi mereka. Mereka hampir tidak memikirkan apapun selain bagaimana mereka dapat dipandang lebih baik. Sementara orang yang percaya diri akan dengan senang hati mengorbankan reputasinya jika itu yang dibutuhkan untuk integritasnya. Mereka lebih peduli tentang pendapat diri mereka daripada pendapat orang lain. Contoh, bos yang percaya diri akan menggunakan hasil kerjanya untuk membuat timnya terlihat bagus. Sedangkan bos yang sombong akan menggunakan hasil kerja timnya untuk membuat dirinya sendiri terlihat lebih baik. Poin kelima, kesombongan adalah tindakan pengecut. Percaya diri adalah tindakan yang berani. Kesombongan sebenarnya adalah sikap pengecut. Ini adalah gaya intimidasi mereka yang sombong. Kesombongan mereka itu sebagai mekanisme penanggulangan untuk rasa tidak aman dan kontrol sosial mereka. Sangat sedikit keberanian yang ada dalam diri mereka. Percaya diri justru sebaliknya. Dibutuhkan pengorbanan untuk melakukan apa yang benar, karena mekanisme mereka pada pencarian filosofis yang mendalam tentang kebenaran. Contoh, seorang pengusaha yang percaya diri akan bekerja selama bertahun-tahun untuk membangun bisnis yang otentik, sementara seorang pengusaha yang arogan akan menggunakan trik-trik pemasaran yang cepat untuk menghasilkan uang. Poin keenam, sendirian versus terhubung. Aku merasa kasihan pada orang-orang yang sombong. Mereka sangat terlihat kuat di luar, namun di dalam mereka sangatlah kesepian. Mustahil bagi mereka untuk terhubung dengan orang-orang. Sementara orang yang percaya diri dapat terhubung dengan orang-orang. Mereka menganggap orang lain kawan dan saudara mereka. Karena hal tersebut, tidak akan ada lubang yang tercipta di dalam diri orang yang percaya diri. Contoh, miliarder yang percaya diri akan memberikan uangnya untuk amal. Sementara miliarder yang sombong hanya akan menimbun uang mereka. Poin selanjutnya, narsistik versus mementingkan diri sendiri. Ini salah satu perbedaan utama yang membuat kita bingung. Baik orang sombong maupun percaya diri tampaknya hanya berfokus pada diri sendiri. Ayo kita identifikasi lebih lanjut. Orang yang sombong sebenarnya lebih fokus pada orang lain. Orang yang sombong melihat diri mereka sebagai pusat alam semesta, tetapi juga bersaing dengan semua planet yang mengorbit. Sementara orang yang percaya diri tahu bahwa merawat diri sendiri adalah yang terbaik. Mereka hanya fokus pada pengembangan dan integritas mereka. Tapi mereka merasa bukanlah pusat alam semesta. Mereka hanyalah bagian dari alam semesta yang melakukan tugasnya, mencoba menerangi sudut kecil alam agar orang lain dapat melihat dengan lebih baik. Contoh, suami yang percaya diri akan bangun pagi untuk berolahraga dan mengutamakan kesehatannya agar keluarganya mendapatkan pria terbaik. Sedangkan suami yang sombong akan melewatkan ulang tahun istrinya hanya karena ada dada di tempat gym yang lebih besar. Poin ke-8, manipulatif versus jujur. Kejujuran adalah perbedaan utama antara kedua orang ini. Karena orang yang sombong terobsesi dengan kemenangan, dia akan mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuannya. Biasanya melibatkan manipulasi dan penipuan. Dia tidak memiliki keraguan moral untuk berbohong demi memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan orang yang percaya diri, mereka akan tetap pada integritasnya. Dia akan mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika itu merugikannya, karena dia tahu bahwa kepercayaan diri yang tidak terpatahkan datang dari jujur pada diri sendiri tanpa kompromi. Contoh, politisi yang percaya diri akan menerima jumlah suara yang lebih kecil jika itu adalah bayaran untuk mempertahankan integritasnya. Sementara, politisi yang sombong akan mengatakan apapun untuk dapat suara yang lebih banyak. Poin terakhir, tinggi hati versus rendah hati. Sekali lagi, kedua orang ini tampak sama yakin. Orang yang sombong percaya bahwa mereka selalu benar, apapun yang terjadi. Mereka tidak perlu repot-repot mempertanyakan diri sendiri atau memeriksa nilai mereka. Sementara orang yang percaya diri juga tampak yakin, tetapi untuk alasan yang berbeda. Mereka akan sangat hati-hati memeriksa semua bukti dengan nilai mereka. Kalau salah, mereka bersedia mengakui bahwa mereka salah dan berubah pikiran. Contoh, ilmuwan yang percaya diri akan menarik studi yang telah dibantah. Sementara ilmuwan yang sombong akan menyerang orang yang membantah studinya.
Jadi, apa perbedaan antara percaya diri dan sombong? Yap, kalian pasti sudah mengerti. Keduanya bahkan tidak mirip, bahkan berbeda jauh. Percaya diri datang dari integritas, sementara sombong berasal dari ketidakamanan psikologis. Keduanya tidak sama. Ketika kamu tidak yakin yang mana yang kamu lihat, periksa. Apakah mereka bersedia untuk mengakui kesalahan? Apakah mereka bersedia untuk jujur? Dan mereka umumnya baik pada orang. Kalau ada orang lain yang menganggapmu sombong, kamu harus menghadapi ketakutan itu. Mungkin ada beberapa orang akan menganggap kamu sombong saat kepercayaan dirimu meningkat. Kamu hanya perlu menjalani hidup sesuai dengan integritas. Kamu tidak perlu memperbaikinya. Cari saja orang baru untuk bergaul. Kalau pada akhirnya mereka ingin bergaul, ya terima saja mereka. Jadi kawan, tingkatkan terus rasa percaya dirimu. Dan jangan takut terlihat sombong. Karena kamu sudah tahu sombong dan percaya diri itu sangat jauh berbeda. Kamu akan lebih menjalani kehidupan yang otentik ketika kamu lebih percaya diri. Silahkan like, komen, dan subscribe. Dan akhir kata, terima kasih.